Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, adalah kewajiban bagi setiap muslim, tanpa terkecuali. Baik miskin ataupun kaya, baik tua maupun muda, dan termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas tunarungu. Sayangnya, tidak banyak lembaga maupun fasilitas yang dapat memberikan pengajaran kepada saudara-saudara kita disabilitas tunarungu. Saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Tahfiz Difabel, Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta, dan saya akan mendampingi dan meliput kegiatan keseharian dari para santri tunarungu yang ada di sini. Saya Ridho Dwi Budianto, inilah Tegar, teman garis batas, edisi spesial Ramadan. Sobat Tegar, saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz Ayub. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini suasananya enak banget ya di sini ya? Ya, alhamdulillah. Memang kita sengaja desain pesantren ini dengan ruang terbuka dan juga dengan pepohonan ya yang banyak. Kita membuat santri-santri di sini biar terbawa suasana ya kan fresh begitu dengan pemandangan yang hijau, biar mereka tidak bosan juga dalam belajar nanti di sini gitu. Insya Allah. Ustadz Ayub sudah berapa lama Ustadz ditugaskan di pondok pesantren? Alhamdulillah dari tahun 2022. 2022. Oke. Sekarang. Ustadz, boleh nggak diceritakan nih ke Sobat Tegar mengenai sejarah pondok pesantren Tahfiz Difabel ini Ustadz? Iya. Sebenarnya berdirinya pesantren ini yang memotori adalah pimpinan kita Allah Yarham, yang diambil namanya untuk pesantren ini, Kiai Haji Lutfi Ahmad Fatullah. Di masa beliau, waktu beliau masih hidup, di Basnas Bazis DKI ada program di bulan Ramadan itu ingin mengadakan penerjemah bahasa isyarat atau bahasa, kita sering menyebutnya juru bahasa isyarat. Nah, tapi untuk menjuru bahasa isyaratkan agama dan Al-Quran, khusus untuk teman-teman tuli yang ada di Jakarta yang menghadiri kultum tarawih ya, sholat tarawih, biar mereka memahami apa yang disampaikan oleh ustadz yang disampaikan, apa yang menyampaikan materi ketika kultum tarawih itu. Nah, kita buka pendaftaran lah ya, di media kita, di laman kita, di web kita tidak ada yang mendaftar karena memang tidak ada mungkin tenaganya ya pada saat itu, apalagi untuk anak-anak ataupun untuk teman-teman tuli kan begitu. Akhirnya beliau berpikir, ya sudah kalau begitu kita sekalian buat pusat pendidikannya saja ya. Jadi biar nanti buat pusat pendidikan juga pusat pelatihan gurunya di sini. Alhamdulillah dengan izin Allah ya, Allah memberikan kemudahan ya, berdirilah pesantren ini. Tapi qadarullah masya Allah ya, beliau belum sempat melihat ya berdirinya pesantren ini, tapi mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, dengar-dengar bahwa pesantren ini adalah satu di antara sedikit pondok pesantren berbasis tunarungu Ustadz ya? Ya betul. Kalau di Indonesia masih bisa terhitung jari ya, beberapa pesantren ya ataupun rumah Quran begitu bisa dikatakan untuk menangani anak-anak tunarungu dalam artian ini. Apalagi yang skalanya besar pesantren ya, skalanya besar pesantren mungkin di Jakarta ini baru yang pertama ya.
Di mana biasanya kan kalau pesantren umum ya kan, untuk anak-anak pada umumnya lah begitu, tapi ini spesial itu untuk anak-anak disabilitas, untuk anak tunarungu. Kadang orang berpikir bagaimana pesantren untuk anak tunarungu kan begitu ya. Tapi alhamdulillah kita bisa berjalan begitu dengan segala ujian-ujian ya, suka dukanya, alhamdulillah kita masih bisa berjalan di sini, dan kegiatan pembelajaran juga masih sedang berlanjut di sini. Masuk ke suka duka tadi yang sampaikan Ustadz. Selama beberapa tahun mengabdi di sini, Ustadz, apa yang disukai, apa yang didukai, Ustadz? Mungkin kalau kami pribadi sih ya, lebih banyak sukanya sebenarnya. Kenapa? Ketika kita mengajar ke anak-anak ini, pesan pertama yang selalu disampaikan guru kita, itu yang pertama itu harus menumbuhkan rasa mahabbah kepada mereka. Itu rasa sayang, rasa cinta kepada mereka. Jangan rasa sayang cinta itu karena ibah, karena mereka tunarungu atau tuli ya. Tapi rasa itu ya, mereka adalah sesama hamba Allah yang berhak mendapatkan ilmu agama, yang berhak mendapatkan pendidikan ya di tengah keterbatasan mereka. Begitu. Nah, mulai dari situ kalau sudah mulai ada rasa mahabbah, rasa cinta ya kepada mereka, anak-anak ini, itu ketika komunikasi dengan mereka, kalau saya melihat gitu ya Mas Ridho, itu dari raut wajahnya, matanya itu ketulusan yang murni gitu. Jadi apa adanya dengan mereka itu, apa adanya ya, tulus, murni gitu. Dan kalau yang seharian yang saya jalani, happy kalau bersama mereka. Wallahu alam sih ya, itu pesan kami sih begitu. Untuk kegiatan keseharian nih, Ustadz, karena kita kan boarding school ya. Iya betul, kita dari boarding pagi sampai malam. Ya. Aktivitasnya ada apa aja sih, Ustadz? Ya kita di sini kan pesantren dan mukim ya. Untuk kegiatan pada umumnya di pesantren lah sama kurang lebih ya, dari bangun sholat tahajud ya, dari mulai jam 3 sampai setengah 4 mulai bangun sampai menjelang subuh. Dari sholat subuh berjamaah, terus tahfidz Quran, menghafal Quran yang menggunakan isyarat tentunya, terus disambung sampai syuruk selesai, istirahat, anak-anak persiapan mandi ya, bersih-bersih, sarapan, menjelang masuk sekolah di kelas begitu. Sampai masuk pagi sekitar jam 7 kurang lebih, 7.30 sampai zuhur istirahat, dan zuhur selesai ada pelajaran lagi sampai jam 2, itu pelajaran hadis biasanya di situ setiap hari. Istirahat siang sampai jam 3 atau sampai ba'da asar. Nah, ba'da asar belajar lagi. Nah, biasanya di sore itu belajar umum ya, dari matematika, bahasa Indonesia, IPA dan lain sebagainya. Begitu. Sambung sampai sore menjelang maghrib, sholat berjamaah, makan malam, disambung sholat isya, ada belajar malam juga. Sampai jam 9, jam setengah 10 anak-anak sudah istirahat. Masya Allah. Kurang lebih seperti itu singkat. Full Ustadz ya? Ya full memang, alhamdulillah anak-anak di sini. Dan memang salah satu syarat penunjang juga adalah ketersediaan pengajar atau pendampingnya. Ya, jadi guru ya ataupun ustazah itu harus berdampingan kamarnya dengan anak-anak. Jadi untuk memudahkan pengawasan ya, pendampingan, karena kan anak ini anak-anak spesial ya, istimewa. Jadi ada hal-hal yang perlu kita tanggap cepat ketika terjadi sesuatu kepada anak kita begitu. Selain pelajaran hadis, Al-Quran dan menghafal, ada nggak sih yang dibekali untuk mereka selain itu? Ya, tentu kita bukan hanya membekali mereka dengan ilmu agama ya, dari sisi hal ibadah, tapi kita juga terus mendorong mereka ya untuk meraih masa depan mereka. Ya, pertama di sini jenjangnya SMP SMA, dan anak-anak itu mendapatkan sekolah resmi apa formal begitu. Ya, SMP SMA lulus, kita akan daftarkan mereka juga sampai ke jenjang kuliah. Di samping itu kita juga ada beberapa program eskul ya, diantaranya ada robotik, ada belajar desain grafis, ada melukis, ada bela diri tapak suci ya. Kemarin baru kita buka itu eskul angklung ya, jadi anak-anak ini subhanallah ya.
luar biasa. Dengar-dengar juga kemana habis mengadakan pameran lukisan, Ustaz? Seperti apa, Ustaz? Iya, alhamdulillah di tahun 2024 akhir ya, di bulan Desember tanggal 20 kita mengadakan pameran lukisan, ya, pameran dan lelang bahkan. Ya, pameran dan lelang sampai terjual dan laku itu 26, kurang lebih dari 36 lukisan yang kita pamerkan dan kita lelang. Dan itu hasil semua karya anak-anak kita di sini, murni. Masya Allah, luar biasa, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Jadi di tengah keterbatasan masih ada keahlian yang ditunjukkan. Pasti ketika Allah mengambil sesuatu, ya Allah akan tambahkan kelebihan yang lain. Pasti itu. Insya Allah. Ustaz, untuk jumlah santri dan tenaga pengajarnya, Ustaz, berapa? Ya, di sini sekarang santri kita berjumlah 34. Untuk pengurus dari guru, pendamping, ya semuanya ada sekitar 16 orang. 16 orang. Ustaz, kalau untuk pesantren ini ada fasilitas apa aja sih, Ustaz, di dalamnya, Ustaz? Alhamdulillah kita untuk fasilitas semuanya sudah terpenuhi, ya, dari sisi fasilitas dasar, ya, tempat tidur, ya, kebersihan, MCK, masjid, ya, masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu, kelas, ruang lab komputer seperti itu, ya, dan fasilitas di sini bangunan semuanya untuk ramah disabilitas, ya, bahkan ruangan kelas kita tuh ber-AC, ya, jadi kita ingin anak-anak itu belajar nyaman begitu di sini. Pelajaran yang Ustadz dapat selama beberapa tahun mengajar di sini, Ustadz? Pelajaran yang paling mengena ya untuk diri saya pribadi sebenarnya sebuah keridhaan kepada takdir Allah. Ya. Awal-awal ketika anak-anak masuk itu ke pesantren, mereka itu jangankan untuk belajar, mengetahui hal-hal yang dasar saja, yang pantas tidak pantas, yang boleh tidak boleh, mereka tidak mengerti. Ya, ketika ketemu orang baru atau ada tamu begitu ya, misalkan mereka malu, insecure. Ya, kenapa? Merasa dirinya berbeda. Oh, saya berbeda, saya tidak bisa berbicara secara normal, saya tidak bisa mendengar seperti orang-orang lain. Akhirnya apa? Mereka insecure, minder. Saya menggali, oh, ada something yang harus kita perbaiki. Apa yaitu menerima takdir Allah. Kenapa sih Allah menciptakan saya ini tunarungu, saya ini tuli, gitu kan? Kenapa berbeda dengan orang lain? Apa hikmahnya? Kenapa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda? Saya terus tekankan di sisi itu. Alhamdulillah mulai berjalan waktu, anak-anak sudah memahami tentang itu, dan mereka sudah ikhlas, sudah ridho, ya. Akhirnya tumbuh kepercayaan diri, ya, mau belajar, mau bersosialisasi dengan teman-temannya, ya, bahkan ketika ada tamu bisa tampil di depan. Alhamdulillah, ya kan. Kalau dulu jangankan untuk tampil di depan, ya kan, ngobrol sama orang baru aja ingin yang belajar bahasa isyarat seperti itu, mereka malu begitu kan, minder. Alhamdulillah berjalan waktu kita terus dampingi mereka, awasi mereka. Alhamdulillah dengan izin dari Allah SWT dimudahkan. Hambatan atau tantangan apa, Ustadz, yang dihadapi oleh para disabilitas khususnya dalam mengakses pendidikan atau bersosialisasi gitu di tengah masyarakat? Ya, kesulitan-kesulitan memang tentu banyak sebenarnya ya. Apalagi sekarang ini kan ekonomi sedang bergejolak ya. Ini kelompok rentan mereka ini ya kan, kelompok rentan yang dimana sebenarnya banyak dari teman-teman tuli ini yang sudah kuliah ya, yang lulusan sarjana begitu, bahkan yang sudah S2 ada ya. Tapi ketika ingin mencari pekerjaan itu sangat susah diterima. Ya kan, apalagi ngeliat CV-nya masih banyak dari mungkin ya tempat-tempat perusahaan begitu, ataupun bahkan di masyarakat sendiri belum open minded ya kepada mereka ini. Ya bahkan mereka mohon maaf ya, di masyarakat ini masih cenderung mendapatkan diskriminasi ya, diskriminasi di masyarakat kita. Kenapa? Karena masyarakat kita belum teredukasi tentang disabilitas, tentang inklusi ya, bagaimana pentingnya kesetaraan dalam kehidupan bersosial seperti itu. Nah, oleh karenanya itu kami mendorong ya untuk pihak-pihak terkait untuk sama-sama bergandengan tangan untuk merangkul saudara-saudara kita yang disabilitas. Pesan singkat, Ustadz, mungkin untuk tadi yang sampaikan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang di luar yang belum paham tentang disabilitas,
supaya bisa memperlakukan disabilitas setara itu seperti apa Ustaz? Mungkin boleh pesan-pesannya? Ya, pesan ya untuk semua teman-teman ya, teman-teman kita yang disabilitas sama kedudukannya dengan kita ya. Dalam Islam Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya kedudukan manusia itu pada umumnya sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan mereka saja. Ya, oleh karenanya marilah kita peduli sama-sama ya, tanyakan kalau ada saudara kita melihat di jalan ya, teman-teman dari disabilitas netra ya, kita bantu mereka seberangkan jalan. Kalau ada disabilitas yang lain ketika di kendaraan umum, kita bantu apa yang kita bisa bantu untuk mereka ya. Tanyakan itu ya, langsung datangi mereka, karena kalau tidak begitu mereka akan merasa sendiri ya kan, merasa sendiri, tidak ada orang yang mau berkomunikasi dengan mereka. Tapi kita yang peduli, kita yang lebih tahu akan hal itu, harus lebih dulu ya mengajak komunikasi dengan mereka, walaupun ada keterbatasan ya. Kalau mungkin dengan teman-teman tuli ya kan, entah itu dengan tulisan ya atau apapun lah, yang penting bisa mengajak komunikasi dengan mereka. Itu akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka. Oh, saya berarti di sini ada, saya dianggap di sini ya. Mari kita sama-sama untuk peduli ya, lebih memperhatikan teman-teman kita yang disabilitas. Baik Ustaz Ayub, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya ya. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Iya. Semangat terus Ustaz ya untuk mengabdi di sini. Minta doanya lah Mas. Insyaallah. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, tidak mengenal tua muda, miskin kaya, sempurna atau sedikit berbeda. Seperti saudara-saudara kita disabilitas tunarungu yang berada di Pondok Pesantren Tahfiz Difabel dari Basnas Basis DKI Jakarta. Mereka tetap semangat untuk terus belajar dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Mereka percaya bahwa pasti selalu ada kelebihan yang Allah titipkan di balik keterbatasan yang mereka rasakan.